Ya, Anda masih bersama kami di One on One karena masih ada pula pertanyaan begitu Pak, bagaimana kemudian menjadikan koperasi di era saat ini 2025 ini bisa diterima melebihi makna sebatas aktivitas simpan pinjam saja dan juga bisa diterima oleh generasi muda saat ini sebagai penggerak ekonomi kita, Pak. Dalam pola pembangunan semesta berencana yang diisi oleh para tokoh anggota DPR pada saat itu tahun 60 dan ada para ahli, ratusan para ahli itu sudah nyusun bahwa yang namanya koperasi itu bisa bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan. Jadi sebenarnya koperasi ini memang punya potensi yang besar dan beliau-beliau itu misalnya Bung Hatta itu kan belajar bagaimana di Eropa dulu koperasi itu ternyata bisa memajukan ekonomi di negara-negara di Eropa khususnya di Skandinavian gitu. Nah, di seluruh dunia pun juga sekarang koperasi keren-keren, punya bank, punya kapal, punya pabrik, punya segala macam. Kita bisa kayak gitu Pak ya? Bukannya bisa, kita ini Maria, kita pernah punya bank, namanya Bank Umum Koperasi Indonesia, Bukopin, itu punyanya koperasi, didirikan oleh induk-induk koperasi. Koperasi punya pabrik, ada gabungan Koperasi Batik Indonesia, punya pabrik tekstil yang gede banget. Kemudian ada banyak sekali koperasi yang memang sebenarnya skalanya besar. Koperasi itu tidak identik dengan usaha kecil. Koperasi ini adalah badan usaha yang bisa besar. Karena kalau anak muda sekarang ditanya koperasi itu apa? Oh iya, itu buat simpan pinjam saja. Karena gitu, setelah Pak. selama 20 tahun, hampir 30 tahun ini, koperasi tersisih. Dan akhirnya tadi bertahan dengan melakukan kegiatan simpan pinjam. Yang mau dirubah ya? Nah ini sekarang kita rubah paradigma ini, dan koperasi kalau contoh ambil referensi di semua negara, koperasi boleh masuk ke sektor-sektor usaha besar. Koperasi sekarang di era Presiden Prabowo Subianto diperbolehkan untuk mengelola sumur-sumur rakyat. Nah itu Pak. Sumur-sumur idle well, ex Pertamina. Karena memang sebenarnya kan pengelolaan minyak itu kan harus bisa mensejahterakan masyarakat di dekat sumur itu. Nah, dengan masyarakat membentuk koperasi, koperasinya boleh ngelola sumur itu. Daripada sekarang dikelola secara ilegal, lebih baik dilakukan secara legal, dilakukan oleh koperasi yang anggota dan pengurusnya adalah masyarakat yang tinggal di sumur-sumur minyak itu. Kemudian koperasi sekarang boleh mengelola tambang dan mineral. Dan kita tunggu dalam waktu dekat peraturan pemerintahnya sudah akan keluar dan itu akan menjadi salah satu ruang lingkup kegiatan koperasi untuk masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap tidak mampu dilakukan oleh koperasi. Tapi Maria, ada 22-an regulasi yang menghambat koperasi. Contoh, koperasi nggak boleh bikin rumah sakit, koperasi nggak boleh bikin bank. Saya nggak tahu dari mana ini ide koperasi dilarang bikin ini, bikin itu. Oleh karena itu, ini sekarang kita akan bongkar, koperasi boleh punya hak yang sama seperti korporasi dan badan usaha milik negara untuk masuk ke sektor-sektor yang besar. Kayak gitu. Jadi kita memang harus mengembalikan lagi. Merinding saya Pak. Perekonomian ini kembali ke jati diri kita. Soko guru perekonomian nasional. Soko itu tiang, guru itu utama. Seharusnya badan usaha koperasi ini adalah tiang utama dari perekonomian nasional. Karena badan usaha koperasi adalah merupakan badan usaha perkumpulan orang. Jadi kalau koperasinya maju, pasti rakyat Indonesia maju. Tapi kalau korporasi, karena itu pemiliknya adalah pemegang saham, pemilik modal, belum tentu rakyat secara kolektif itu juga merasakan kemajuan yang dirasakan oleh korporasi. Saya sebagai rakyat mendengar ini tadi saya sampai merinding Pak. Artinya itu betul-betul Pak Presiden Prabowo ini ingin kemudian mengejawantahkan betul-betul cita-cita dari kakek beliau Pak Margono Joyo Hadikusumo bahwa setiap rakyat bisa memiliki akses seperti konglomerat. Memang itu kan ini merupakan haknya masyarakat, tidak boleh kata Presiden Prabowo Subianto yang ketinggalan, yang terbelakang, yang miskin. Sekarang semua harus diangkat,
supaya nggak boleh ada gap itu. Ini kan sekarang sebenarnya Presiden Prabowo ingin supaya Indonesia dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas itu manfaat dari bonus demografi ini memang sekarang saatnya. Arahnya kalau nggak diluruskan sekarang, itu nanti kita nggak akan bisa mencapai tahun 2045 itu Indonesia Emas. Artinya Indonesia Emas itu jangan yang jadi omong-omong aja jadinya nanti bukan ya, cuma 100 orang, 200 orang aja yang kaya, tapi semua menjadikan ini menjadi emas semua. Jadi ya, gitu. Jadi kalau begitu target Anda ke depan apa Pak Menteri? Saya rasa kalau tugas khusus Presiden mengenai koperasi desa, kita akan lakukan percepatan operasionalisasinya. September ini kita udah bisa operasional karena sudah disediakan plafon pinjamannya. Nah, tinggal kita persiapkan pengurus koperasinya dilatih untuk bisa bikin proposal bisnis dan lain sebagainya gitu. Itu kan menurut saya ini yang harus dilakukan secara tenang, bertahap, terencana dengan baik, tapi tetap jangan kelamaan, tetap harus ada deadline-nya, ada timeline-nya, tapi tetap harus kita lakukan dengan tenang, hati-hati dan lain sebagainya. Masyarakat silakan mendukung, silakan melihat, mengawasi. Kami juga berterima kasih, kami juga nggak alergi untuk bisa dikontrol, dikritisi, tapi juga silakan teman-teman termasuk TV One kalau mau lihat langsung nanti kita ajak untuk melihat langsung bagaimana pelatihan-pelatihan, tata cara pencairan plafon, dan kemudian bagaimana masyarakat atau kelompok pengurus yang ada di Kopdes itu belajar bikin proposal. Ya tugasnya pemerintah, tugasnya bank untuk ngajarin. Jangan nggak alergi kritis gitu ya Pak ya. Artinya apa yang mau Anda sampaikan kepada pihak-pihak yang mungkin meragukan begitu Pak, koperasi desa ini bisa berjalan dengan sesuai harapan dan juga yang Anda sampaikan tadi? Ya, saya rasa kita juga harus memberikan kesempatan kepada koperasi untuk dia bisa ngejar ketinggalan. Pak Prabowo kan bilang bahwa kekuatan Indonesia itu harus ditopang oleh majunya badan usaha swasta. Badan usaha swasta kalau bisa jangan hanya jago kandang, tapi juga kalau bisa jadi pemain kelas dunia. Targetnya semua ini akan berjalan kapan Pak? Juga begitu, yang harus didorong, dan Presiden kan punya Danantara yang bisa menjadi super holdingnya dari BUMN. Dan koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menjadi instrumen yang penting. Tapi alat perjuangan ekonomi rakyat yang namanya koperasi, khususnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih, akan berjalan efektif juga dan maksimal kalau terdukung oleh data desa yang cukup akurat atau data desa yang sangat presisi. Nah ini penting. Belajar dari pengalaman di beberapa negara, banyak kepala negara, contohnya di China, Presiden Xi Jinping dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan hampir 200 juta orang di China. Pada periode awal kepemimpinan Presiden Xi Jinping, yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping adalah melakukan pembuatan basis data pedesaan yang saat ini mungkin 18 bulan diselesaikan, dan dalam waktu hampir kurang dari 5 tahun China bisa mengentaskan hampir 200 juta orang bebas. Nah, Indonesia tingkat kesulitannya lebih rendah daripada China. Penduduknya kita 280 juta. Kemudian banyak orang yang di desa yang terbelakang miskin itu letaknya paling yang hanya di Papua, pegunungan yang relatif secara fisik sulit terjangkau. Sisanya ya, Pak, relatif gampang. Dan tetapi kemarin kami juga mengadakan diskusi dengan BPS. Kita ingin sebenarnya data desa presisi ini mendukung kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi instrumen alat perjuangan ekonomi ini. Jadi instrumen perjuangan alat ekonomi, wah cukup berat sebenarnya, tapi kita taruh harapan besar kepada Anda, Menteri Koperasi yang baru saat ini, bersama dengan rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak Pak sudah berjuang untuk kami para rakyat. Kami mohon dikontrol betul pengawasan dari operasional Koperasi Desa. Terima kasih banyak. Mohon doa dukungannya. Maria. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry atas waktu bersama kami di One on One. Kita jumpa lagi minggu depan pemirsa. Saya Maria Asga pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.